Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari ini cuaca di tempat kami sangat dingin. Mungkin juga di tempat lain, di tempat teman-teman juga sangat dingin. Ada beberapa pelanggan yang berniat memasang water heater. Cuman mereka bingung mau pilih water heater gas atau listrik. Di video saya kali ini mudah-mudahan saya bisa memberikan gambaran atau panduan cara memilih water heater tersebut. Semoga bermanfaat. Inilah prinsip water heater gas dan listrik. Perbedaannya cukup signifikan yang akan mempengaruhi proses operasionalnya. Pada water heater sistem gas atau LPG yang dipanaskan pakai LPG, itu kita sebut saja instan, jadi langsung panas. Sedangkan pada water heater listrik itu merebus dulu atau menunggu. Memang ada beberapa water heater listrik instan, tapi wattnya pasti ribuan. Kita bicara yang umum aja, seperti contoh ini saya bikin Paloma, ini Ariston yang listrik. Pada gas, prinsip kerjanya adalah air dingin masuk ke dalam boxnya water heater lewat pipa tembaga. Pipa tembaga itu melingkar-melingkar keluar. Pipa tembaga ini akan dipanasi oleh api dari gas LPG. Jadi pipa yang berisi air itu lewat melingkar-lingkar langsung dibakar atau dipanasi oleh gas. Jadi keluar langsung panas. Itu prinsip water heater gas. Sedangkan pada water heater listrik, saya ibaratkan ini adalah tabungnya tergantung liternya berapa. Itu adalah sebesar ini, katakanlah ini 15 liter. Maka saat start awal ya, di suhu ambient katakanlah 27, suhu ruang sampai 80, biasanya setting 80 derajat, itu bisa memakan waktu 1 jam start awal. Setelah ada, katakanlah ini 80 derajat dengan jumlah 15 liter, maka ketika dipakai, normalnya itu suhu pemakaian adalah 30 derajat sampai 35 atau 40, maka air yang tercampur tadi bisa menjadi 25 atau 30 liter yang bisa dipakai secara langsung. Yang jadi pertanyaan, kenapa ini harus disetting ke tinggi 80 derajat? Masalahnya itu untuk mengejar efisiensi. Jadi dengan semakin panasnya water heater, air yang ada di water heater itu akan membuat pencampuran menjadi lebih minimal. Jadi air dinginnya yang dicampurkan lebih banyak. Itu tujuannya. Dalam pengoperasiannya, maka water heater instan ini bisa dipakai berapapun jumlah orang yang mandi, katakanlah selama ada LPG. Sedangkan pada water heater listrik, ketika 15 liter ini, saya ambil contoh 15 liter ini habis dipakai 2 orang, maka orang berikutnya harus menunggu cukup lama, apalagi untuk kembali ke suhu optimalnya dan di 80 derajat. Kalau dari dingin 27 suhu ruang akan 80 derajat, itu bisa sampai 1 jam lebih. Jadi dengan suhu yang tinggi ini, untuk pemasangannya mengharuskan water heater listrik harus memakai keran mixer karena untuk mencampur. Sedangkan pada water heater gas bisa langsung dipakai karena suhu langsung bisa diatur gasnya atau alirannya. Aliran cepat akan menjadi dingin, aliran lambat menjadi lebih panas, gas besar menjadi panas, gas kecil menjadi dingin. Lebih simpel. Untuk pemasangan pun lebih simpel
karena bisa dipasang sendiri oleh teman-teman. Biasanya istilahnya pasangan toko, mudah saja dari water heater. Ini biasanya kran di kamar mandi, langsung diputus, diganti T-nya masuk ke mesin, keluar langsung berupa shower. Itu untuk instalasinya, jadi simple karena bisa diatur dengan settingan hangat, tidak perlu settingan panas, jadi tanpa mixer pun bisa dipakai. Ada dua tipe yang sekarang ini ada di pasaran, biasanya disebut low pressure dan high pressure. Itu adalah masalah tekanan yang dibutuhkan untuk water heater ini. Biasanya karena permintaan yang sekarang ini tinggi, karena banyaknya yang punya tandon saja tanpa pompa booster pingin water heater, makanya sekarang keluar tipe low pressure. Jadi dengan tandon sudah bisa memakai. Kalau yang tipe high pressure karena memakai diaphragm untuk membuka gasnya, maka harus ada pompa booster. Tapi saran saya untuk kenyamanan baik water heater gas maupun listrik, usahakan ada booster. Tidak perlu booster yang sentral, cukup booster kecil individual, dipasang di input, Jadi kalau kita rangkum, water heater gas kelebihannya adalah instan, bisa dipakai berapa orang tanpa pemasangan yang ribet, bisa memakai tekanan tinggi atau tekanan rendah pakai tandon. Listrik juga bisa tanpa pompa karena memang ini hanya menekan check valve atau safety valve, tapi baiknya memang tetap booster. Listrik kelebihannya instalasi memang relatif rapi, praktis, tapi ini tidak bisa dipakai untuk banyak orang, kecuali di rumah teman-teman listriknya cukup besar, otomatis bisa memasang kapasitas liter yang lebih besar, dan otomatis juga daya juga lebih besar. Jadi kekurangannya ini harus memakai mixer, ini tidak perlu memakai mixer. Kekurangan gas hanya satu menurut saya, sewaktu mandi katakanlah gasnya habis, nah itu mungkin tidak enak. Tapi listrik juga sama sebenarnya, kalau ini sudah dipakai liter yang panas ini, pasti juga orang berikutnya menunggu, dan menunggunya jauh lebih lama. Kalau ini mungkin tinggal ganti tabung gas. Triknya ya kita jangan sampai habis, jadi pakai regulator yang ada manometernya. Jadi sebelum merah biasanya kalau di rumah saya kita tukar ke kompor, jadi kita selalu pakai yang dalam kondisi hijau sampai kuning, itu pakai gas. Jadi menurut saya lebih praktis, lebih simpel. Untuk keamanan, dua-duanya aman selama kita melaksanakan aturan yang disampaikan oleh pabrikan. Jadi kalau gas ini walaupun dipasang di dalam kamar mandi tidak masalah menurut saya, selama ada ventilasi di pintu kamar mandi. Lebih baik lagi kalau ada exhaust fan di pintu kamar mandi, di atas plafon. Listrik selama ada ELCB juga aman. Jadi kedua-duanya untuk keamanan semua aman. Jadi kelebihannya menurut saya tetap pilih yang gas karena itu lebih praktis, bisa dipasang sendiri oleh rekan-rekan. Tapi kalau listrik mungkin perlu instalator untuk memasangnya, dan air itu setiap saat bisa disediakan oleh model water heater gas, sedangkan listrik sesuai kapasitas. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon komentarnya. Jika ada masukan dari teman-teman saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.